sebenarnya kan kalau pusat, kami di Komisi 10 bersama dengan Kemendikbud, Kemenkyu sudah clear. Anggarannya setiap tahun kita ajukan. Nah, kurang lebih sekitar 19 sampai 21 triliun per tahun untuk membayar guru-guru yang akan diangkat melalui mekanisme P3K. Nah, daerah sebenarnya kan hanya ingin kita minta menganggarkan untuk tukinnya saja. Tukinnya saja. Dan sebenarnya teman-teman di daerah sudah tidak terlalu berharap, mereka juga ditambah dengan tukin. Nah, karena itu menurut saya sebenarnya simpel. Kalau kemudian pihak teman-teman guru sudah mau cukup dibayar upahnya saja tanpa ada tukin, dan kemudian uangnya sudah ada, yang itu kemudian melalui dana transfer daerah lewat DAU itu, maka sesungguhnya clear. Sungguhnya clear ini kan. Nah, cuma ini problemnya ini daerah ini seperti enggan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerahnya masing-masing. Ini menjadi pertanyaan besar kita. Nah, alasan yang waktu pertama kita disambut di sana, alasannya hanya satu, Pak, anggaran. Tidak ada anggaran. Katanya tidak ada anggaran untuk membayar sejumlah P3K di Provinsi Banten dengan tukinnya ya Bu ya, tukinnya. Iya, dengan tukinnya Pak. Waktu itu kami P1 di Provinsi Banten membuat kesepakatan tidak apa-apa kita diangkat tanpa tukin. Yang penting kita punya status aja dulu Pak, karena memang berjalan di tahun sekarang ini politik ya Pak, udah beda lagi, kita risih banget. Khawatirnya tahun ini kita tidak diangkut bagaimana. Saya sendiri tidak jadi masalah tanpa tukin Pak, karena memang saya di swasta itu sekolah yang tidak semua tinggi ya Pak, gaji saya 250.000 per bulan. Nah, ketika dari pemerintah sudah ada gajinya yang sekitar 3 juta sekian, saya sangat mengantusias walaupun tanpa tukin, tapi Provinsi Banten tidak mau, sepertinya tidak mau menuntaskan itu. Nah, yang jadi masalah itu di tahun yang sekarang itu jadi kita khawatir Pak, khawatir kita tidak terangkut lagi di tahun 2024 ini. Dengan formasi yang sekarang ini kita mendekati tapi masih belum ada informasi dari pihak BKD. Nah, kalau menurut saya Provinsi Banten yang menurut anggaran ya Pak, kalau jadi alasan anggaran itu, yang kabupaten kota di Provinsi Banten itu tuntas anggarannya yang mungkin di bawah dari APBD Provinsi Banten. Menurut saya sih bukan anggaran, tapi entahlah. Jadi yang jadi korban buat kami ya P1 sisa kami ini. Gitu. Kami dari P1 Provinsi Banten memohon dan meminta bantuannya kepada Bapak untuk menuntaskan kami. Ya umumnya untuk P1 di seluruh Indonesia yang sisanya 12.000 tadi. Sayang sekali Bapak Dewan dari perwakilan Provinsi Banten tadi nggak ada. Kalau ada kita juga ingin suruh datang ke DPRD provinsi ya Bu ya. Iya, karena kita Pak kesulitan sekali datang ke DPRD provinsi itu sangat sulit. Sampai kita dorong-dorong itu ya Bu. Dorong-dorong pagar. Kita lebih welcome diterima di sini daripada di daerah kita Pak. Sangat. Demonya sampai dorong pagar Pak itu. Iya. Bubuh pagar Pak. Pagar DPRD betul lah. Tapi sebelum ke sana, saya mau mengeksersis dulu dari Jawa Timur. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Permasalahannya hampir sama. Provinsi itu tidak bisa memberikan tukin. Ya. Tetapi setelah kemudian dilakukan negosiasi dengan para kawan-kawan honorer, akhirnya disepakati tanpa tukin dulu tapi masuk. Benar gitu nggak? Betul. Ya, betul. Berarti bisa kan? Bisa. Seharusnya bisa dilakukan itu. Seharusnya bisa Pak. Nah, kemarin mungkin juga sudah sih Pak, Provinsi Banten juga sudah menawarkan itu ya, mau siap. itu. Cuman tapi malah tidak ada. Mungkin karena masih PJ pada takut kali ya. Kota Serang udah Pak itu berhasil. Kota Serang pakai surat pernyataan tidak menuntut tukin itu berhasil tuntas. Kita kemarin sudah Pak buat pernyataan, kita kasih ke kepala dinas, kita sampaikan juga ke BKD, gitu tanpa tukin siap. Tapi alhamdulillah tidak ada respon sama sekali, entah apa itu permasalahannya. Sebenarnya lebih enak tadi kalau Pak Ali Zamroni itu langsung bisa mendengarkan
aspirasi kami dari Banten, karena kebetulan kan beliau dari Banten ya Pak ya. Masalahnya masih sama Pak, di Banten ini ada PR sekitar 1823 yang belum tuntas. Kita seringkali datang ke DPRD, kita sering datang ke BKD, itu agak kesulitan Pak. Betul yang disampaikan oleh rekan saya barusan, untuk bertemu dengan pejabat-pejabat di DPRD itu Pak, itu sulitnya Pak, setengah mati. Lebih welcome ketika kami mau ketemu dengan teman-teman di Komisi 10, itu sangat mudah, sangat diterima. Tapi kalau untuk di DPRD Pak, itu kalau yang saya alami langsung Pak, itu pagar DPRD Banten sampai rubuh Pak, baru kita diterima. Itu pun kita sampai harus menerobos ke ruang DPRD, sebegitu hebatnya. Makanya saya dalam hati kecil saya, ini kalau modelnya kayak begini nih, saya nyoblos pusat aja nih Pak, daerah saya nyoblos. Gitu. Nah, balik lagi lah ke bagaimana mereka memperlakukan kami, kan seperti itu Pak. Gitu. Tapi kalau untuk Pak Dede Yusuf kayaknya tetap ada di peringkat pertama Pak. Beserta teman-teman yang lain ya. Insya Allah tetap terjaga lah ya. Kemudian Pak, ini kita minta tolong nih Pak, sebetulnya tadi saya sampaikan kalau ada Pak Ali itu lebih enak ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten? Sedangkan jika alasannya anggaran, terus terang Pak, saya beserta teman-teman itu nggak pernah percaya Banten itu kesulitan dalam anggaran. Kita tahu Pak, meskipun kita cuma guru honorer, kita juga nggak buta tentang kekayaan Provinsi Banten yang industri di mana-mana, punya pelabuhan, punya bandara. Sedangkan Kabupaten Lebak dan Pandeglang aja yang notabene untuk APBD-nya itu sangat rendah, mereka bisa menuntaskan P1 Pak. Itu. Maka jika ditanya oleh kami ke teman-teman di provinsi, masalahnya anggaran, itu bukan jawaban yang tepat. Maka dengan hadirnya kami ke sini, khususnya untuk di Provinsi Banten, kami berharap teman-teman dari Komisi 10 bisa melakukan sesuatu Pak. Pendekatan tahap apa konsepnya, kami berharap 1.800 itu bisa tuntas di 2024, 1.823 bisa tuntas di tahun 2024. Jangan sampai molor lagi nih Pak. Soalnya Banten ini rada-rada gimana ya Pak ya? Alot gitu Pak. Saya ngeliat raut muka Pak Dede aja sampai aduh gitu ya Pak ya. Jadi PR yang tadi juara 1 masih sama Jawa Tengah, Banten masih runner up Pak. Ya, mudah-mudahan segera tuntas Banten, Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lainnya. Ya Pak Fikri, mudah-mudahan nggak bosan ya Pak lihat saya Pak.